Ya, pemirsa, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah. Tahun 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim dapat turun ke tingkat 0%. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus pada arah kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mencatat jumlah penduduk miskin ekstrim secara nasional mencapai 5,59 juta jiwa atau mencapai tingkat 2,04% per Maret 2022. Pada 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim dapat turun ke tingkat 0%. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2024, terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrim pada 2022. Tercatat tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi yaitu di Papua mencapai 10,92% dan di Papua Barat sebesar 8,35%. Terkait layanan dasar, 20,4% rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses air minum layak, 39,5% belum mendapatkan akses sanitasi layak, dan 40,5% penduduk miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan. Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrim pun masih belum tepat sasaran. Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024, pemerintah telah menyusun 3 strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrim, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrim, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kejar target kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto, Ekonom Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Pak Prasidho. Ya, salam sehat Pak. Selamat sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Ini bicara mengenai kemiskinan begitu yang tengah di bagaimana upaya pemerintah ya. Ini semakin hari semakin berkurang diharapkan begitu, dan kondisinya seperti apa sih tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini menurut kacamata Core Indonesia ini, Pak Akbar? Silakan. Ya, jadi ada 2 ukuran yang mungkin bisa saya sebut ya. Yang Oke, pertama adalah tingkat kemiskinan yang memang kita gunakan sesuai dengan garis kemiskinan Indonesia sekarang. baik. Nah, tingkat kemiskinan ini dihitung 2 kali setahun, yang data terakhir adalah data bulan September 2022. Posisi kita masih nggak bagus, malah nambah tuh. Jadi pada bulan September 2022, yang jumlah orang miskin mencapai 26,36 juta atau mencapai 9,57%. Itu kalau menggunakan indikator kemiskinan kita. Satu lagi adalah indikator kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrim. Ya, maksud saya kemiskinan ekstrim ya. Jadi kalau menggunakan indikator kemiskinan ekstrim juga kita masih tinggi gitu. Masih tingginya berapa Pak? Kalau kita bicara mengenai indikator-indikator tadi, apakah memang disesuaikan dengan jumlah penduduk atau bagaimana? Kalau misalnya kemiskinan yang berdasarkan garis kemiskinannya dan kemiskinan ekstrim. Ya, jadi kalau menggunakan konsep kemiskinan ekstrim, jumlah penduduk miskin kita itu tahun lalu sampai dengan tahun 2022 terakhir itu masih 5,6 juta gitu ya. Itu masih tinggi gitu ya, dan pemerintah tadi sudah disebutkan ya, pemerintah juga pengen menurunkan itu dari nol tapi kayaknya masih sulit ya gitu. Itu ya kaitannya dengan data-data kemiskinan ekstrim dan kemiskinan yang sesuai dengan garis kemiskinan yang ada. Nah, menurut Anda, kenapa tadi Anda katakan ada kenaikan begitu? Apakah pemicunya lagi-lagi pandemi, kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan beberapa perusahaan juga ini melakukan pemangkasan tenaga kerja? Mohon maaf tadi sempat terputus sedikit, tapi Iya, oke. Jadi, eee, memang pandemi membawa dampak yang cukup, serius ya dalam konteks tingkat kemiskinan kita tahun oke. 2020 itu meningkat drastis, tetapi sebenarnya tahun 2021, 2022 udah agak membaik. Nah, kenapa bulan September 2022 naik lagi? Sebagian karena faktor musiman ya. Memang biasanya, paling nggak 3 tahun terakhir ini posisi bulan September cenderung lebih, paling nggak tahun 2020 ya, Iya. 2022 itu September lebih tinggi daripada bulan Maretnya. Kalau kita lihat faktor-faktornya apa saja? Kalau menurut pengamatan Anda, lagi-lagi di sektor dunia usaha kita kah atau ada faktor lain? Saya kira kalau kita lihat beberapa fenomena yang terjadi tahun lalu, di antaranya adalah kenaikan harga BBM ya, saya kira yang mungkin Oh, paling oke. menonjol di samping yang lain ya. Kita Mhm. tahu tahun 2022, laju inflasi kita lumayan tinggi, dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga itu punya Oke. efek yang
tentu saja menaikkan, misalnya nih menaikkan Mhm. garis kemiskinan, menaikkan biaya hidup dan sebagainya yang kemudian membuat tingkat kemiskinan naik dibandingkan dengan posisi bulan Maret 2022. Oke, tapi di satu sisi pemerintah kan juga menyiapkan beberapa bantuan kepada masyarakat begitu, entah itu subsidi kah Ya. atau apa gitu. Betul betul, tentu saja itu sudah dilakukan ya, Mhm. tetapi data menunjukkan bahwa angkanya naik gitu aja. Iya, karena BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan di September, 2022 tadi yang sudah Anda katakan naik 26,36 juta orang dari 26,16 juta orang Ya pada betul, Maret ya. 2022 begitu. Nah, bagaimana Anda melihat target pemerintah dong kalau misalnya 2024 nanti dipatok 0%? Ya, jadi target pemerintah itu konteksnya adalah kemiskinan ekstrim ya. Ya. Jadi apa sih bedanya kalau kemiskinan ekstrim ini ditetapkan dengan menggunakan ukuran Hmm, orang dikatakan miskin kalau belanja dia per bulan itu kurang dari 1,9 US dollar gitu. Jadi kalau oke. belanja dia per bulan kurang dari itu maka dia dikatakan miskin. Nah, kalau kita menggunakan indikator ini sampai dengan tahun lalu itu data terakhir kita masih punya tingkat miskinnya 2,4% gitu ya. Dan itu 2,04% gitu ya, masih cukup tinggi gitu, dan upaya tadi ya sekitar 5 juta koma sekian gitu ya, Ya. orang gitu dan itu, itu memang kalau kemudian mau dibuat menjadi 0 tahun 2024 saya kira, sulit ya gitu. Kenapa kok bisa sulit ya? Karena pertama bahwa untuk bisa menaikkan itu berarti masyarakatnya harus punya pendapatan lebih daripada yang mereka punya sekarang, terutama yang miskin-miskin itu. Untuk mereka bisa belanja minimal 1,9 US dollar, oh sehari itu mohon maaf tadi saya Per salah hari ngomong itu ya? ya. Oke. Per hari 1,9 US dollar per hari itu, ya artinya mereka kan berarti harus punya pendapatan lebih daripada itu. Minimal sama dengan itu kalau mereka mau belanja setara dengan itu. Nah, Oke, sayangnya pendapatan hmm. mereka belum sampai ke situ, gitu ya. Nah, ketika pendapatan mereka belum cukup, ya mereka jadilah seperti sekarang gitu. Berarti di 5, sekian juta orang gitu masih pendapatan ataupun, belanja Belanja per mereka hari. di bawah $2 per hari begitu, Betul Pak betul, Akbar. ya. Nah, adakah booster yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena kita tahu penciptaan lapangan kerja kan juga terus dilakukan. Nah, ini masih belum efektif kah atau memang karena tekanan ekonomi di dalam negeri juga yang masih, cukup kuat dan menimbulkan tingkat persaingan yang ketat di dunia ketenaga kerjaan? Oke, kalau pemerintah kan bilangnya ada 3 langkah yang mereka lakukan Hmm, Kak tadi. Satu, meningkatkan pendapatan mereka dengan ya. cara apa, memberikan bantuan sosial. Nah, Hmm, kalau komentar saya tentang bantuan sosial ini angkanya terlalu kecil, gitu ya. Terlalu oke. kecil, terlalu jarang ya. Simply not enough gitu ya. Ya, Itu satu, gitu oke. ya. Kalau memang kita mau lebih serius, kita mestinya mengalokasikan agak lebih banyak lah pada Mhm, mereka, terutama yang memang berada dalam posisi kemiskinan absolut ini, kemiskinan ekstrim oke. ini gitu ya. Itu pertama. Kedua yang terkait dengan subsidi, saya kira justru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, subsidi untuk mereka ini malah kayak dipretelin gitu ya, justru semakin dikurangi nih, gitu ya, Oke, yang terkait dengan mereka gitu. Jadi justru mmm, justru kalau tadi ya oke dah kalau memang semangatnya mengurangi subsidi misalnya terkait dengan BBM tadi karena memang katanya ini terkait dengan, apa itu, alokasi yang tidak pas dan seterusnya, ya maka mmm, konsekuensinya kalau memang kita pengen mengurangi subsidi-subsidi itu pada mereka, maka ikutilah dengan tadi bantuan yang lebih besar kepada mereka sehingga bantuannya tertolong gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kan strategi pemerintahnya terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Saya kira kalau mau iya, jujur kita belum berhasil ke sana gitu ya. Yang terjadi sekarang tingkat pengangguran juga masih tinggi terutama gara-gara pandemi Covid-19 kan, gitu. Jadi, kita mmm, masih mengalami scaring effect, efek di mana untuk kembali ke posisi awal tingkat iya. pengangguran sebelum 2020 saja, untuk kembali ke 2019 saja itu kayaknya kita masih butuh waktu lama. Oke, tapi kalau kita lihat dari kondisi fundamental Indonesia, inflasi yang tetap terjaga, suku bunga acuan yang juga masih, ditahan, cukup stabil, kemudian nilai tukar rupiah yang juga cenderung stabil begitu, tidak cukup kuat untuk bisa mengangkat dari sisi pendapatan masyarakat, Eee miskin ini. Situasi ekonomi Heeh, kita cukup bagus lah ya. oke, Secara makroekonomi situasi ekonomi cukup bagus ya. mmm, Artinya tidak secara relatif ya, tidak sejelek yang lain, tetapi tidak oke, cukup kuat untuk bisa mengangkat yang rendah-rendah ini yang memang dari bawah, dari awal. Dan ingat bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok yang miskinnya itu ekstrim gitu. Jadi miskin ekstrim ini dia misalnya gini, tahun mmm, lalu inflasi 5,5% setahun gitu ya. iya, Naik segitu bagi mereka udah sangat signifikan tuh bagi orang-orang semacam ini, mmm. gitu ya. Jadi tadi ya pesan saya sih kalau memang kita serius untuk membantu mereka, ya bantuan kepada mereka ditingkatkan, gitu. Tapi memungkinkan tidak begitu dengan kemarin kan memang dengan adanya pandemi alokasinya cukup besar. Kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas ekonomi yang semakin meningkat kan ada alokasi yang, berpindah begitu, Pak Akbar. Betul betul sih, tapi kalau mau serius sebenarnya kita aja bisa mensubsidi mobil listrik yang 80 juta. Wow, oke, baik. Tapi kalau kita lihat ini lebih kepada keseriusan pemerintah dong?
untuk Kalau bisa saya ya, ini lebih memberikan pada politik anggaran ya. Kalau saya melihat eh, lebih pada politik anggaran bahwa sebenarnya kita tuh mau serius yang mana gitu. Apakah kita mau serius bantu mereka? Oke, oke. yang bantu mereka ini butuh uang memang, butuh uang, butuh dana yang juga tidak kecil. Tapi Hmm, kalau kalau kita bisa pada waktu yang sama bermimpi tentang memberi subsidi listrik kepada mobil orang-orang yang cukup kaya dengan 80 juta itu, kita bisa bermimpi tentang membangun ibu kota baru yang biaya juga besar, mestinya kita bisa bermimpi untuk bebas dari kemiskinan ekstrim kalau kita serius. oke. Tapi yang menarik berikutnya, apakah mereka juga layak untuk terus diberikan subsidi dibandingkan kita memberikan kailnya begitu, Pak Akbar? Kita sedang bicara tentang Hmm, orang-orang yang miskin secara ekstrim ya. hmm, Kita bukan bicara tentang orang yang agak miskin. Jadi orang miskin hmm. ekstrim ini lebih parah daripada yang miskin dengan menggunakan indikatornya BPS, gitu Oke. ya. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang belanja per hari itu sangat kecil sekali gitu. Hmm, Jadi tentu saja nanti kita mesti harus melihat mereka ini apakah mereka itu miskin betul karena alasan apa? Apakah karena memang mereka nggak punya pekerjaan atau mereka udah bekerja tapi memang nggak dapat pendapatan yang cukup untuk mereka untuk dibelanjakan gitu ya. hmm. Tetapi semangatnya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ekstrim. We are talking about extreme situation gitu, bukan bicara tentang yang sudah agak di atasnya gitu. Kalau yang agak di Oke. atasnya sepakat bahwa Hmm. mestinya bukan sekedar memberi ikan, tapi Iya, juga iya, perlu iya. dikasih kail gitu. Tapi ini kita bicara tentang yang ekstrim di bawah. Baik, dan kalau kita bicara tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi ada di Indonesia Timur, tepatnya di Papua ya mencapai Betul. 10,92%, kemudian Papua Barat 8,35% begitu. Apa yang bisa kita lihat gap yang terjadi saat ini? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Akbar. Dan pemirsa, Baik. kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini perbandingan Maret 2021, Maret 2022 sampai dengan September 2022. Tren kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia ini sebenarnya cenderung turun ya. Dari 2,14% menjadi 2,04%, kemudian September tahun lalu jadi 1,74%. Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk miskin di Indonesia, kita akan lihat berikutnya Maret 2020 sampai dengan September 2022. Nah, seperti yang bisa Anda saksikan ini. Kita lihat pergerakannya sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi di Maret 2020 sampai dengan September ya. Dari 26,42 juta orang meningkat menjadi 27,55 juta orang. Kemudian Maret 2021 menjadi 27,54 orang, kemudian trennya turun sampai dengan Maret 2022 tercatat 26,16 juta orang. Namun kalau kita lihat di bulan September tahun 2022 ada kenaikan sedikit begitu dari 26,16 menjadi 26,36 juta orang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Itu dia beberapa data yang langsung saja kita tanyakan pada Bapak Ahmad Akbar Susamto, Ekonom Kor Indonesia. Pak Akbar, kalau mencermati data yang tadi sudah disampaikan, tingkat kemiskinan ekstrimnya cenderung turun. Tapi jumlah penduduk miskin di Indonesia ini justru mengalami kenaikan begitu. Apa yang bisa kita lihat dengan data-data ini? Apa yang perlu juga dicermati juga oleh strategi-strategi bagi pemerintah begitu untuk bisa mengejar target 0% kemiskinan ekstrim tahun depan? Baik ya, jadi ada dua kemiskinan tadi saya ulangi ya, ada Ya, dua kemiskinan, yaitu kemiskinan yang diukur menggunakan indikator kemiskinan ekstrim yes. 1,9 US dollar per hari, dan kedua ada kemiskinan yang diukur dengan menggunakan batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, Baik. gitu ya. Dan itu dua hal yang berbeda. Tadi yang kalau kita menggunakan data yang garis kemiskinan BPS itu tingkat kemiskinan kita sekarang 9,57% naik dibandingkan terakhir ya bulan September 2022 naik dibandingkan dengan bulan Maret 2022 naik sedikit. Yes, Tetapi kalau pakai indikatornya adalah kemiskinan ekstrim, maka memang turun tadi persentasenya, betul. gitu ya. Jadi dua persentase satunya naik kalau menggunakan indikator Hmm, garis kemiskinan yang BPS, kalau menggunakan indikator kemiskinan ekstrim dia turun memang. Nah, salah satu alasan mengapa turun gini. Jadi indikator kemiskinan ekstrim itu adalah sebuah angka yang tetap terus yaitu 1,9 US dollar per hari. Gitu. Dan Anda bayangkan bahwa dari waktu ke waktu terlepas bahwa situasi ekonomi naik turun dan sebagainya, kecenderungannya kan kecenderungannya bahwa tingkat kesejahteraan PDB per kapita kita misalnya itu akan cenderung naik gitu. Itu hmm, alamiah aja bahwa tiap tahun kita punya pertumbuhan ekonomi naik, dia otomatis naik. Maka sebenarnya ada ekspektasi memang bahwa secara umum harusnya kemiskinan ekstrim itu akan semakin turun gitu. Tetapi memang oke. turunnya lebih lambat daripada yang kita harapkan gitu ya. Harusnya lebih cepat dari itu. Ini yang ekstrim loh ya. Iya, Yang ekstrim harusnya lebih cepat daripada itu. Karena angka pembandingnya kan tetap terus angka 1,9 US dollar nggak berubah-ubah gitu ya. Kecuali suatu oke. saat berubah lagi gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. baik. Nah, sekarang kenapa kok bisa nggak berkurang gitu ya?
Padahal ya tadi bahwa ekonomi kita ini terus bergerak ya, pertumbuhan ekonomi kita lumayan bagus lah meskipun dibandingkan yang lain gitu ya, walaupun kita sempat mengalami pandemi dan seterusnya, tapi secara umum kita masih tumbuh lumayan, PDB per kapita masih tumbuh. Tapi kalau mau jujur, yang dapat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi itu adalah mereka yang di atas gitu ya. Jadi kelompok yang di bawah ini, yang kelompok yang miskin ekstrim ini dapatnya kalaupun dapat itu kecil sekali bagian dari perekonomian kita itu. Gitu. Jadi Oke. karena alasan banyak lah, alasan sumber daya mereka punya. Biasanya mereka ini udah miskin gitu ya, nggak sekolah gitu ya, nggak punya pekerjaan yang tetap, mereka kemudian dan semuanya lah yang membuat mereka itu sulit untuk bisa mendapatkan akses kepada kemajuan ekonomi secara keseluruhan, PDB-nya naik, pertumbuhan ekonomi naik, tapi mereka nggak menikmati itu gitu. Sehingga menurut Nah, saya cara yang paling baik iya membantu iya. mereka adalah bantu dulu mereka keluar dari situasi yang paling ekstrim itu. Gitu. Nah, nanti sesudahnya maka mereka nanti bisa menjadi pelaku ekonomi yang lain lah, bukan sekedar dikasih ikan tapi dikasih kail. Tapi di tahap Oke. awal saya kira sangat penting bagi kita untuk membantu mereka itu ya kasih ikan. Pastikan mereka punya Ah, uang gitu untuk makan, untuk oke. apa gitu. Sehingga mereka bisa keluar dari level itu. Bagaimana mereka bertahan hidup dulu, kemudian mereka sudah mulai posisi yang cukup kuat begitu, satu pijakan untuk mereka melangkah lagi dengan mungkin bantuan yang berikutnya, entah itu pendidikan, bantuan Betul. ekonomi untuk usaha begitu ya Pak Akbar? Betul betul betul. Jadi Oke. kalau membayangkan orang yang miskin ekstrim ini jangan dibayangkan mereka masih penjual pecel lele, itu saya yakin bukan masuk kategori mereka. Iya Jangan iya. bayangkan ini adalah orang-orang yang misalnya, ini kalaupun jualan tuh jualan yang sangat, mungkin yang sangat tidak signifikan lah, sekedar jualan tisu di pinggir jalan tuh gitu ya, Iya iya sekedar iya, jualan apa oke. itu yang benar-benar Mmm, miskin, yang miskin beneran deh, gitu. iya berarti kalau mengejar tahun 2024 kita harus benar-benar kasih ikan yang banyak dulu dong, Pak Akbar? Kalau iya iya Mmm, iya, saya kira iya, kalau mau serius gitu ya. Kalau oke. misalnya dengan cara yang biasa-biasa aja kayaknya nggak akan tercapai target 0% di 2024. Nah, itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai jangka panjangnya, apakah juga bisa dimulai di tahun ini untuk menyiapi, oke lah tahun 2024 kita kasih ikan yang banyak, tapi di satu sisi paralel saja kita menyiapkan juga mungkin bantuan-bantuan yang bersifat apa ya, konstruktif lah dalam artian tadi, uang untuk usaha, pendidikan, pendampingan dan lain-lain. Karena kan mereka juga akses terhadap pendidikan mungkin juga masih perlu bantuan yang luar biasa, bagaimana mereka mengenal, bagaimana berdagang, membuka usaha dan lain-lain begitu, Pak Akbar. Betul betul, saya sepakat itu ya. Jadi memang perlu ada sesuatu yang istimewa untuk mereka gitu ya. Karena Mhm, sekarang gini, saya kasih ilustrasi yang lain lagi nih ya. iya iya, Jadi sekolah itu kan sebenarnya kalau SD negeri gratis. Tapi yes. orang-orang yang miskin ekstrim ini itu mungkin nggak sekolah gitu ya. Oh, Gitu. Jadi situasinya itu udah seperti itu gitu ya. Dia oke. oke dia mungkin kalaupun udah masuk ke sekolah dia akan gratis, tetapi untuk masuk sekolahnya saja dia mungkin nggak bisa karena mungkin dia ikut Mmm, gerobak bapaknya gitu kan. Atau apalah semacam itu ya. Sehingga kemudian ilustrasi sederhana saja iya iya bayangkan iya. bahwa situasi mereka itu Nah, memang lebih dari yang biasanya. oke, tadi pertanyaan yang tertunda, tingkat kemiskinan ekstrim banyak terjadi di Indonesia Timur yang paling ujung bahkan tadi Papua dan juga Papua Barat begitu. Apa yang bisa kita cermati? Apakah pemerataan ekonomi, pemerataan, bantuan-bantuan sosial ataupun, subsidi yang diberikan, belum secara efektif sampai ke sana atau ada bottleneck di mana nih kalau Pak Akbar Ya, lihat? oke. Saya menduga, di antara yang miskin-miskin ekstrim di Papua itulah mereka yang tinggal di daerah pedalaman, Mmm, mereka yang tinggal di daerah pegunungan gitu ya. Itu mirip seperti kalau di DI. DI itu juga tingkat kemiskinannya kan lumayan tinggi juga dibandingkan yang lain. Itu juga kebanyakan adalah yang tinggal di desa, dan seterusnya. Di Papua oke. juga begitu gitu ya. Jadi, orang-orang ini, tidak terlalu mendapatkan manfaat dari pembangunan kalau saya boleh mengatakan gitu ya. Ya, Jadi ini beda dengan yang di kota deh gitu ya. Jadi mereka di desa mungkin masih gaya hidup di desa mungkin, ya semacam itu gaya hidup, pekerjaan juga setiap hari juga mungkin mungkin lebih ke pekerjaan misalnya di pedesaan, di pegunungan dan sebagainya sehingga ya memang tidak mudah untuk mengangkat mereka gitu. ya itu dia makanya pada September 2022 angka kemiskinan di desa itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan begitu ya Pak Akbar ya. Betul betul. Padahal kalau pakai 11,9 juta. indikator kalau pakai padahal itu Mhm, nanti kalau pakai garis kemiskinan, nanti garis kemiskinan lebih rendah itu. Nah, oke. itu pun masih lebih banyak yang miskin dibandingkan, lebih tinggi tingkat kemiskinan dibandingkan di kota. Nah itu dia berarti kalau melihat kondisi seperti ini, aktivitas ekonomi seperti apa yang bisa mengangkat derajat dan juga martabat masyarakat miskin ekstrim ini Pak Akbar? Betul, itu pertanyaan yang menarik gitu. Mhm. Nah, walaupun tidak mudah juga. Iya iya Bayangkan iya. kalau di Papua tadi misalnya di pegunungan gitu kan, Iya di iya. pegunungan apa yang bisa kita lakukan? Saya Mhm, menduga mereka tuh hampir pasti pekerjaannya kalau di daerah pedesaan pegunungan itu ya hampir pasti kalau nggak petani, mungkin ya mereka punya ternak gitu ya. Mungkin malah oke. sebagian malah nggak dua-duanya gitu ya, mungkin cuma buruh tani gitu. Nah, eee
Maka ya cara terbaik membantu mereka adalah bagaimana kemudian misalnya nih ketika mereka punya hasil panennya itu misalnya punya nilai tambah yang ini punya nilai yang cukup kuat di pasar gitu. Sayangnya Anda bisa bayangkan ya kalau misalnya di daerah pegunungan Anda menghasilkan singkong, menghasilkan pisang itu dijual di situ mungkin harganya rendah sekali. Hmm, iya iya iya, oke. Nah, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial di tahun ini mencapai 476 triliun rupiah. Nah, ini menurut Anda dengan jumlah kemiskinan ekstrim tadi sekitar 5, sekian juta orang dan kemiskinan yang 26,26 juta orang di garis kemiskinan cukup nggak, Akbar? Cukup nggak cukup ya, tapi kalau Hmm. dikatakan nggak cukup lebih banyak nggak cukupnya, gitu Oh, ya. Tapi oke. sekarang gini, angkanya memang kelihatan kedengarannya gede ya, Iya tetapi iya. nanti itu perlu dicek gitu, angka yang gede itu untuk apa saja kan gitu. Hmm, Tidak semua dialokasikan untuk orang miskin langsung, tidak semua itu berupa misalnya dikasihin bantuan langsung pada orang miskinnya, sebagian itu yang lain-lain gitu. oke. Nah, seharusnya yang seperti apa dengan memanfaatkan dana yang kalau kita lihat jumlah sih memang luar biasa ratusan triliun ini, Pak Akbar? Ya seharusnya adalah, Hmm, 1 kita memberi prioritas. Prioritasnya diantaranya adalah prioritas untuk orang miskin yang ekstrim ini, dan jumlah mereka ditambahi, kepada mereka, alokasi untuk mereka ditambah memang, gitu. oke. Itu saya kira. Lalu kemudian kalaupun ada bantuan-bantuan yang lain atau program-program yang lain yang tidak langsung terkait dengan mereka dikurangi aja deh, gitu ya, Hmm, dikurangi aja. Jadi ada program-program itu yang sebenarnya nanti coba kita cek ya. iya Jadi iya iya. misalnya proyek program-program pengentasan kemiskinan, program apa itu nanti habisnya di pertemuan koordinasi kementerian, Oke. pertemuan ini apa gitu, yang itu Lebih sebenarnya nggak terkait lebih langsung yang dengan ke rakyatnya. seremonial belaka begitu, Pak? Kurang lebih begitulah gitu. Coba kita cek nanti Oke. detailnya gitu ya, itu banyak Hmm. yang seperti itu. Tapi kan itu upaya juga untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga sehingga pemanfaatannya bisa efektif nanti di lapangan. Ya, koordinasi itu penting gitu ya. Hmm, Saya tidak mengatakan itu nggak penting, nggak perlu iya, dilakukan, tapi, saya percaya bahwa di antara cara terbaik untuk membantu orang miskin dengan anggaran yang terbatas itu adalah lebih banyak yang dialokasikan langsung pada orang miskin ya, daripada untuk yang lain-lain. oke. Berikutnya, setelah mereka mendapatkan dana bantuan, ini juga sempat menjadi, perbincangan hangat juga ya. Pemanfaatannya apakah lebih banyak akhirnya menjadi konsumtif kah atau memang untuk kebutuhan mereka sehari-hari? Ya sebenarnya ketika mereka gunakan untuk makan sehari-hari ya itu konsumsi kan, ya nggak Hmm, apa-apa, memang mereka tuh itu. Anda bisa bayangkan kalau orang yang memang nggak punya uang sama sekali atau pendapatannya kecil sekali kasih hmm. bantuan untuk makan ya itu wajar, memang begitu, gitu ya. Dan Dia sudah belum bisa dipaksa ah, belum bisa dipaksakan dikasih bantuan cuman kecil langsung, "Ini jangan dipakai nih, suruh buka warung," kan, dia keburu nggak makan dulu gitu ya. oke oke oke. Nah itu Level dia. yang paling rendah, di level yang paling rendah itu mau nggak mau memang akan dikonsumsi. Tapi Hmm, nggak apa-apa, itu adalah cara membantu mereka. Kalau mereka udah konsumsi, makan yang sehat, makan dengan baik, ya. jadi sehat ya. Orang tuanya sehat, suaminya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, dia bisa kerja. Kalau dia kemudian bisa kerja, dia dapat sesuatu untuk keluarganya untuk lebih lanjut gitu. Oke, tahun 2024 ini tinggal ya nggak lama lah gitu ya Pak Akbar. Iya. Kira-kira ada satu strategi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk jangka pendek dan masif begitu, benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia benar-benar sudah tidak ada lagi? Alokasikan anggaran lebih serius kepada orang-orang miskin ekstrim. Dan tentu saja yang kedua, alokasi anggaran itu nggak cukup. Yang kedua, pastikan bahwa itu sampai kepada mereka. Gitu. Tidak belok ke tempat lain. Nah, untuk yang memastikannya ini perlu dukungan siapa saja? Mengingat ya beberapa waktu lalu juga adalah yang dananya juga tidak sampai kepada yang berhak begitu ya. Dan ini perlu segera ada penanganan yang komprehensif, hukum yang ditegakkan begitu, Pak Akbar. Ya, ya, saya sepakat dengan itu, Hmm. meskipun tentu saja ini topik yang panjang, gitu Iya ya. iya iya. Tapi paling nggak gini, jangan sampai kemudian gara-gara itu juga kemudian kita jadi nggak berani berikan bantuan, gitu. Karena Hmm, sebenarnya kalau kita terlepas bahwa dana-dana bantuan sosial itu sebagian juga belok ke tempat yang tidak jelas, ya. tetapi kalau dengan cara bantuan yang misalnya ya, Oke. langsung pakai rekeningnya penerima, Ya. langsung kemudian by name, by address yang jelas, itu sebenarnya kemungkinan kemungkinan beloknya kalaupun ada lebih kecil dibandingkan dengan yang bentuknya program-program lain. Oh, oke. Berarti langsung ya, straight to the point begitu ya, ke Jelas siapa namanya, penerima. alamatnya di Oke. mana gitu. Kalaupun Hmm, nanti ada yang, harusnya nggak dapat tapi dapat, itu angkanya nggak signifikan lah, nggak terlalu itu besar dia. dibandingkan dengan, kebocoran yang hal-hal yang lain yang sifatnya program-program lain. Ya, di samping di satu sisi kita masih ada PR terkait dengan validasi data-data begitu ya. Masyarakat yang masuk dalam golongan miskin ekstrim ataupun yang di dalam garis kemiskinan begitu, Pak Akbar. Ya kalaupun nyasar ya Iya, masih kalaupun nyasar ya misalnya ke iya. orang yang nggak miskin banget tuh ya masih berguna bagi perekonomian bagi saya Oh, gitu. oke. Ya, Ah, daripada baik. misalnya ke program-program lain yang
Ya, Yang menurut ya. saya tadi itu yang dapat manfaat itu hotel, hotel di Bali, hotel di Jogja, penyelenggara tour and travel untuk yang lain-lain itu. Baik Gitu gitu. ya. Oke. Nggak terkait langsung Ya, dengan ya. orang miskin ya. Ya, itu dia. Jadi memang kita harus fokus kemudian benar-benar serius untuk mengentaskan mereka yang masuk dalam garis kemiskinan ekstrim lah bisa dikatakan begitu untuk di Indonesia sehingga nanti diharapkan benar-benar terwujud di tahun 2024 mendatang. Pak Akbar, terima kasih banyak atas sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa Sama-sama pada nih. hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.